5. Terima kasih, kau telah menyelamatkan Su Heng, katanya girang. Xin Liong lalu menuturkan dengan singkat keadaannya selama 2 tahun di dalam sumur ular sampai dia berhasil keluar ketika sumur itu dibongkar oleh Han Buong dan orang-orang kerdil. Ah, ibunya yang mencelakanmu, anaknya yang tanpa sengaja menolongmu. Swat Hong berseru heran. Lalu bagaimana kau bisa datang ke Sichuan dan menyelamatkan aku dan Kui Toako? Mula-mula aku pergi ke kota raja dan mendengar betapa ibumu, juga Soan Chu telah tewas di sana. Akan tetapi juga bahwa ibu tirimu De Quatlin juga tewas pula. Karena aku menduga bahwa peristiwa itu tentu membuat engkau dimusuhi oleh para pemberontak, maka aku yakin bahwa kau tentu membantu Kaisar di Sichuan. Maka aku segera menyusul ke sini dan kebetulan sekali melihat engkau dan Kui Toako dikeroyok para prajurit. Xin Liong tidak memberitahukan bahwa sesungguhnya telah terjadi keajaiban pada dirinya sehingga seolah-olah dia tahu bahwa semuanya berada di Sichuan. Seolah-olah apa yang terjadi bukan merupakan rahasia lagi baginya. Tiba-tiba Kui Lun bertanya, nada suaranya hati-hati dan penuh sungkan. Koa Tai Hiap. Sejak dulu saya tahu bahwa Tai Hiap memiliki kepandaian luar biasa. Akan tetapi, tadi di sana seruan Tai Hiap membuat ribuan orang berhenti bergerak. Bahkan aku pun tidak mampu bergerak. Kemudian, ketika kita pergi, terjadi keajaiban. Seolah-olah mereka itu sama sekali tidak melihat kita pergi. Xin Liong hanya tersenyum dan mengangkat pundak tanpa menjawab. Benar, apa yang telah kau lakukan tadi, Su Heng? Swat Hong juga bertanya. Tidak apa-apa, Su Moi, engkau pun melihat sendiri. Kita pergi dari mereka. Dan karena tidak ada permusuhan atau kebencian di hatiku, tentu saja mereka pun tidak melakukan apa-apa. Swat Hong memang sejak dahulu sudah tahu akan keanehan watak Su Hengnya dan kadang-kadang ucapan Su Hengnya tidak dimengerti sama sekali. Maka jawaban sederhana ini cukup baginya. Tidak demikian dengan Kui Lun. Pemuda ini menduga bahwa pemuda Pulau Es itu bukanlah manusia biasa, maka cepat dia berkata. Koa Tai Hiap, jika Tai Hiap berkenan, saya mohon petunjuk. Xin Liong menoleh, memandang. Mereka bertemu pandang dan Xin Liong tersenyum lagi. Kau sebaiknya pulang saja ke Pulau Kura-Kura, Kui Toako. Dan mengingat engkau suka sekali akan ilmu silat dan aku yakin bahwa engkau tidak akan menggunakan ilmu itu untuk berbuat jahat, maka mungkin aku dapat menambahkan sedikit tingkat ilmumu itu. Harap kau coba-coba mainkan pedang dan kipasmu itu sebaik mungkin. Bukan main girangnya hati Kui Lun. Dia menjura dengan hormat sambil mengucapkan terima kasih. Kemudian dia mencabut pedang dan kipasnya lalu bermain silat di depan Xin Liong dan Swat Hong. Seperti kita ketahui, dari kitab kuno Xin Liong memperoleh ilmu luar biasa, yaitu mengenal semua inti ilmu silat dari gerakan pertama saja. Maka setelah Kui Lun mainkan jurus-jurus simpanan yang paling lihai dan menghentikan permainan silatnya, Swat Hong bertepuk tangan memuji, sedangkan Xin Liong berkata, ada kelemahan-kelemahan di dalam beberapa jurusmu, Toako. Pemuda luar biasa ini lalu memberi petunjuk kepada Kui Lun yang menjadi terheran-heran, kagum dan girang sekali. Petunjuk-petunjuk itu merupakan penyempurnaan dari semua ilmu silatnya. Dia menerima dan melatih petunjuk-petunjuk ini dan demikianlah, sampai hampir sebulan lamanya, 3 orang ini melakukan perjalanan ke timur dan di sepanjang perjalanan, Kui Lun menerima petunjuk-petunjuk dari Xin Liong, bahkan Kui Lun menerima pelajaran latihan untuk menghimpun tenaga sinkang. Selama sebulan itu, Kui Lun memperoleh keyakinan bahwa pemuda Pulau Es ini benar-benar bukan seorang manusia biasa. Tidak tanduknya, bicaranya, pandang matanya, dan betapa pemuda itu dapat mengerti ilmu silatnya lebih sempurna daripada dia sendiri. Maka ketika tiba saatnya berpisah, dia tanpa ragu-ragu menjatuhkan diri berlutut di depan Xin Liong. Harap jangan berlebihan, Kui Toako, kata Xin Liong. Wah, Toako, apa-apaan ini? Swat Hong juga mencela. Koa Tai Hiap, saya boleh dibilang adalah murid Tai Hiap, dan Han Li Hiap. Agaknya belum tentu selama hidupku akan dapat bertemu lagi dengan jiwi kalian. Perkenankan saya, Kui Lun, menghaturkan terima kasih dan selama hidup saya tidak akan melupakan jiwi. Hush, sudahlah, Toako. Kita berpisah di sini. Engkau ke selatan dan kami akan terus ke timur. Mari, Su Moi, kita lanjutkan perjalanan, kata Xin Long dengan suara tenang dan biasa saja, lalu mengajak Su Moi-nya pergi dari situ. Swat Hong beberapa kali menengok dan melihat Kui Lun masih berlutut dengan mata basah air mata. Dia pun terharu, akan tetapi tidak lagi merasa sengsara seperti ketika dia berpisah dari Kui Lun hampir 2 tahun yang lalu. Kini Xin Liong, Su Hengnya, pria yang dicintainya, berada di sampingnya. Tidak ada lagi perkara apapun di dunia ini yang dapat menyusahkan hatinya lagi. Sudah terlalu lama kita meninggalkan Bu Swinio dan Lai Toanqi, 2 orang muda yang dipercaya oleh Swat Hong untuk menyelamatkan pusaka-pusaka Pulau Es. Benarkah dugaan Swat Hong bahwa mereka itu bertindak curang, mengangkangi sendiri pusaka-pusaka yang secara kebetulan terjatuh ke tangan mereka itu? Sama sekali tidak demikian dan mari kita mengikuti perjalanan mereka semenjak mereka meninggalkan kota raja. Malam hari itu, mereka berhasil lolos keluar dari kota raja dan semalam suntuk terus melarikan diri ke barat.
Pada keesokan harinya, dengan tubuh lesu dan lelah, mereka sudah tiba jauh dari kota raja dan selagi mereka hendak mengaso, tiba-tiba terdengar derap kaki kuda dari belakang. Mereka terkejut dan cepat menyelinap ke dalam semak-semak untuk bersembunyi. Akan tetapi, 4 orang yang menunggu kuda itu sudah melihat mereka dan begitu tiba di tempat itu, mereka meloncat turun, mencabut senjata dan seorang di antara mereka berseru, "Dua orang pengkhianat rendah, keluarlah." Dari tempat persembunyian mereka, Suinio dan Toan Qi mengenal 4 orang itu. Mereka adalah bekas-bekas teman mereka ketika masih membantu An Lusan dahulu di masa perjuangan. Karena mengenal mereka dan tahu bahwa mereka itu adalah orang-orang Kang Ou yang dahulu juga membantu pemberontakan karena sakit hati kepada kelaliman kaisar, Suinio dan Toan Qi meloncat keluar. Liam Toan Qi tersenyum memandang kepada kakek berusia 50 tahun yang memimpin rombongan 4 orang itu. Kakek ini bernama Tio Sekbi, murid dari seorang tokoh Kang Ou kenaman, yaitu Tian Tok Bong Sekbin. Adapun 3 orang yang lain adalah orang-orang Kang Ou yang agaknya tunduk kepada Tio Sekbi ini. Namun menurut pengetahuan Toan Qi, kepandaian mereka tidaklah perlu dikhawatirkan. Hanya orang si Tio ini lihai. Tio Tuako, kita sama mengerti bahwa perjuangan kita hanya untuk menghalau Kaisar Lalim. Urusan kami di Istana De Quatlin sama sekali tidak ada hubungannya dengan urusan perjuangan. Harap Tuako tidak mencampuri urusan pribadi dan suka mengalah. Membiarkan kami pergi dengan aman, hahaha. Liam Toan Qi, enak saja kau bicara. Setelah berhasil memperoleh pusaka-pusaka keramat, mau lolos begitu saja dan melupakan teman. Kami berempat tentu akan menerima. Uluran tanganmu yang bersahabat kalau saja persahabatan itu kau buktikan dengan membagikan sebagian pusaka itu. Demikian banyaknya, buat apa bagi kalian? Membagi sedikit kepada kawan, sudah sepatutnya, haha. Tio Sekbi berkata sambil menudingkan senjata toya di tangannya ke arah punggung Toan Qi, di mana terdapat buntalan pusaka yang dititipkan kepadanya oleh Swat Hong. Ya. Sebaiknya bagi rata antara teman sendiri, saudara Liam Toan Qi dan Nona Bu Suinio. Kata orang kedua sedangkan teman-temannya juga mengangguk setuju. Toan Qi terkejut. Mengertilah dia bahwa tentu 4 orang ini malam tadi ikut mengepung dan mereka mendengar penitipan pusaka itu oleh Swat Hong. Maka mereka lalu diam-diam mengejar sampai di hutan ini. Saudara-saudara, kalau kalian tahu bahwa ini adalah pusaka tentu kalian tahu pula bahwa ini bukanlah milikku. Dan aku hanya dititipi saja dan tidak berhak membagi-bagikan kepada siapapun juga. Hahaha, lagaknya, siapa mau percaya omonganmu? Pusaka-pusaka dari Pulau Es yang hanya dikenal di dunia Kang Ou sebagai dalam dongeng telah berada di tangan kalian dan kalian benar-benar tidak menghendakinya. Bohong, kata Tio Sekbi sambil tertawa mengejek. Bohong atau tidak, apa yang dikatakan oleh Kikoko adalah tepat. Kami tidak akan membagi pusaka kepada kalian atau siapapun juga. Abis kalian mau apa? Bu Suinio membentak sambil mencabut pedangnya. Haha, wah lagaknya. Kalau begitu, pusaka itu akan kami rampas dan kalian berdua, mati atau hidup, akan kami seret kembali ke kota raja. Kata Tio Sekbi sambil memutar toyanya, diikuti oleh 3 orang kawannya. Suinio dan Toan Qi menggerakkan senjata dan melawan dengan mati-matian. Ilmu toya yang dimainkan oleh Tio Sekbi amat hebat dan aneh karena dia adalah murid dari Tian Tok. Tian Tok Racun Langit terkenal sebagai seorang ahli racun dan sebagai pemuja tokoh dongeng Kau Cetian si Raja Monyet. Maka yang paling hebat di antara ilmu silatnya adalah ilmu silat toya panjang yang disebut Kim Kau Pang seperti senjata tokoh dongeng Kau Cetian sendiri. Muridnya ini, biarpun senjatanya toya, namun dimainkan dengan gerakan yang amat aneh dan sebentar saja Toan Qi sudah terdesak olehnya. Namun, Liam Toan Qi adalah seorang murid Hoa Sanpai yang memiliki dasar ilmu yang bersih dan kuat. Selain itu, dia sudah mempunyai banyak pengalaman. Bahkan tidak ada yang tahu bahwa dia adalah murid Hoa Sanpai karena selain dia tidak pernah mengaku karena takut membawa-bawa nama Hoa Sanpai dengan pemberontakan. Juga ilmu silatnya sudah dia campur dengan ilmu silat lain sehingga tidak kentara benar. Dengan gerakan pedang yang indah dan cepat, dia dapat menjaga diri dari desakan toya di tangan Tio Sekbi. Di lain pihak, Suinio yang menghadapi pengeroyokan 3 orang itu, tidak mengalami banyak kesulitan. Wanita muda ini pernah digembleng oleh De Quatlin, sedikit banyaknya telah mewarisi ilmu yang dahsyat dari wanita itu. Maka kini dikeroyok oleh 3 orang lawan yang tingkatnya di bawah dia, tentu saja dia dengan mudah dapat mempermainkan mereka. Terdengar Suinio mengeluarkan suara melengking berturut-turut seperti yang biasa dikeluarkan oleh De Quatlin, dan 3 orang lawannya roboh berturut-turut dan terluka parah, tidak mampu melawan lagi. Sambil melengking keras, Suinio meloncat dan membantu kekasihnya yang terdesak oleh toya Tio Sekbi. Kring, terang, Suinio terhuyung. Akan tetapi Tio Sekbi merasa betapa telapak tangannya panas. Liam Toan Qi tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, menubruk maju dan memutar pedangnya kemudian dibantu oleh kekasihnya dia terus mendesak sehingga permainan toya dari murid Tian Tok itu menjadi kacau. Akhirnya, 30 jurus kemudian, robohlah Tio Sekbi,
Lengan kanannya terbacok dan terluka parah. Juga pundak kirinya terobek ujung pedang Suinio. Lekas, kita pakai kuda mereka, Liem Toanqi berkata kepada kekasihnya. Suinio menyambar kendali 2 ekor kuda terbaik, sedangkan Toanqi lalu mencambuk 2 ekor kuda yang lain sehingga binatang-binatang itu kabur ketakutan. Kemudian mereka meloncat ke atas punggung kuda rampasan itu dan membalapkan kuda meninggalkan tempat itu. Mestinya mereka itu dibunuh, akan tetapi aku tidak tega melakukannya, kata Toanqi. Benar, belum tentu mereka itu jahat. Moi moi, berhenti dulu, tiba-tiba Toanqi berkata. Suinio menahan kudanya dan melihat kekasihnya seperti orang bingung. Ada apakah? Tidak baik kalau kita menuruti permintaan Nona Han Suat Hong pergi ke awan merah. Bu Suinio mengerutkan alisnya dan memandang kepada kekasihnya dengan penuh selidik. Selama ini, dia selain mencinta, juga kagum dan percaya penuh kepada kekasihnya yang dianggapnya seorang pria yang gagah perkasa dan patut dibanggakan. Akan tetapi sekarang dia memandang penuh curiga. Jangan-jangan kekasihnya juga ketularan penyakit seperti 4 orang tadi, menginginkan pusaka Pulau Es. Biarpun dia sendiri belum pernah membuka-buka pusaka-pusaka itu, namun dia maklum bahwa pusaka Pulau Es yang berada di tangan gurunya adalah pusaka yang tak ternilai harganya, benda keramat yang tentu mengandung ilmu-ilmu mujizat. Koko, apa maksudmu? Mendengar nada suara kekasihnya, Toanqi mengangkat muka memandang. Mereka bertemu pandang dan Toanqi tersenyum, memegang tangan kekasihnya dan mencium tangan itu. Ih, kau berdosa padaku, memandang penuh curiga seperti itu. Katanya tertawa, tidak, moi, tidak ada pikiran yang bukan-bukan di dalam hatiku. Aku hanya teringat akan bahaya besar kalau kita ke awan merah. Tio Sekbi tadi adalah murid Tiam Tok, sedangkan Tiam Tok adalah suheng dari puncak awan merah di Tai Hang San. Kalau murid dari sang suheng seperti Tio Sekbi tadi, apakah kita dapat mengharapkan sutenya akan lebih baik? Jangan-jangan kita seperti ular-ular menghampiri penggebuk. Sialan, kau samakan aku dengan ular. Koko, kalau begitu, bagaimana baiknya sekarang? Suinio menghentikan kelakarnya karena menjadi khawatir juga. Suimoy, tugas yang kita pikul bukanlah ringan. Apalagi karena agaknya sudah banyak yang tahu bahwa kita berdualah yang memegang pusaka-pusaka Pulau Es, maka kurasa langkah-langkah kita tentu akan dibayangi orang-orang Kang Ou yang ingin merampas pusaka Pulau Es. Kemanapun kita pergi, kita tentu akan dicari oleh mereka. Suinio menjadi pucat, baru dia sadar betapa berat dan berbahaya tugas mereka. Kalau begitu bagaimana baiknya? Tidak ada jalan lain kecuali berlindung ke Hoa San. Aku akan minta bantuan Hoa Sanpai agar suka menerima kita bersembunyi di sana dan menyembunyikan pusaka di sana. Hanya Hoa Sanpai saja yang dapat kupercaya dan kiranya tidak sembarangan orang berani main gila di Hoa Sanpai. Engkau benar, Koko dan aku setuju sekali. Akan tetapi, bagaimana nanti kalau yang mempunyai pusaka ini menyusul kita ke puncak awan merah dan tidak mendapatkan kita di sana? Lebih baik begitu daripada mendapatkan kita di sana tanpa pusaka lagi, atau mendengar bahwa kita tewas dan pusaka dirampas orang. Sebagai orang-orang yang sakti, tentu mereka akan dapat mencari kita atau menduga bahwa aku berlindung ke Hoa Sanpai. Mari kita berangkat. Moi, hatiku tidak enak sebelum kita tiba di Hoa San. Demikianlah, 2 orang itu lalu bergegas melanjutkan perjalanan ke Hoa San. Setelah tanpa halangan mereka tiba di bukit itu, Toanqi mengajak kekasihnya langsung menghadap ketua Hoa Sanpai yang terhitung tua supeknya, guru pertama, sendiri yang tidak pernah dijumpainya. Setelah bertemu dengan Kong Tianchu, ketua Hoa Sanpai pada waktu itu, seorang kakek tinggi kurus yang bersikap lemah lembut dan rambutnya sudah putih semua, serta-merta kedua orang muda itu menjatuhkan diri berlutut. Tecu Liem Toanqi mengaturkan hormat kepada tua supek, kata Toanqi. Tecu Bu Suinio mengaturkan hormat kepada Lo Xianwei, kata Suinio penuh hormat. Kakek itu mengangguk-angguk, duduklah dan bagaimana engkau dapat menyebut Pinto sebagai tua supek, orang muda. Tecu adalah murid dari Suhu Tan Kiat yang membuka perguruan silat di Kunmin dan menurut Suhu, katanya beliau adalah sute dari tua supek yang menjadi ketua di Hoa Sanpai. Sungguh pun Suhu berpesan agar Tecu tidak menyebut-nyebut nama Hoa Sanpai kepada siapapun juga. Kakek itu kelihatan terkejut, lalu menarik napas panjang, mengelus jenggotnya dan kembali mengangguk-angguk. Tan Sute memang murid Suhu, akan tetapi sayang, pernah dia membuat mendiang Suhu marah dan mengusirnya. Padahal bakatnya baik sekali, kiranya dia membuka perguruan silat, dan dia pesan agar muridnya tidak membawa nama Hoa Sanpai. Bagus, ternyata dia jantan juga. Di manakah dia sekarang dan bagaimana keadaannya? Suhu telah tewas dalam keadaan penasaran, difitnah pembesar sebagai pemberontak dan dijatuhi hukuman mati. Karena itulah maka Tecu sebagai muridnya yang juga menderita karena orang tua Tecu juga menjadi korban keganasan pembesar pemerintah, lalu ikut berjuang bersama An Lusan. Kemudian setelah berhasil Tecu mengundurkan diri karena Tecu tidak menghendaki kedudukan apa-apa. Apalagi melihat betapa An Guansue menerima bantuan orang-orang dari kaum sesat, maka Tecu mengundurkan diri. Bagus,
baik sekali engkau mengambil keputusan itu. Karena biarpun engkau tidak menyebut nama Hoa Sanpai, namun Pinto akan ikut merasa menyesal kalau ada orang yang mewarisi kepandaian Hoa Sanpai mempergunakan kepandaian itu untuk urusan pemberontak. Sekarang engkau bersama Nona ini datang menghadap Pinto, ada keperluan apakah? Tecu datang untuk mohon pertolongan Toa Supek. Nona ini adalah tunangan Tecu. Dia puteri dari mendiang Lusan Lojin. Xian Cai, Lusan Lojin sudah meninggal. Pinto pernah bertemu satu kali dengan ayahmu, Nona. Seorang yang gagah perkasa. Kemudian kakek ini menoleh kepada Liem Toanqi dan bertanya, pertolongan apakah yang kalian harapkan dari Pinto? Dengan terus terang tanpa menyembunyikan sesuatu, Liem Toanqi lalu menceritakan tentang penyerbuannya bersama para penghuni Pulau Es, betapa kemudian puteri Pulau Es telah menitipkan pusaka Pulau Es kepada mereka berdua, kemudian betapa mereka dihadang orang jahat yang hendak merampas pusaka dan mereka mengambil keputusan untuk bersembunyi di Hoa Sanpai. Kakek itu menjadi bengong mendengar penuturan panjang lebar itu. Beberapa kali memandang ke arah buntalan di punggung Toanqi dan memandang wajah mereka berdua seperti orang yang kurang percaya. Xian Cai, kalau tidak melihat wajah kalian berdua yang agaknya bukan orang gila dan bukan pembohong, Pinto sukar untuk percaya bahwa kalian telah bertemu bahkan bertanding bahu-membahu dengan orang-orang Pulau Es. Pinto kira bahwa nama Pulau Es hanya terdapat dalam dongeng belaka. Karena Tecu yakin bahwa tentu orang-orang di dunia Kangou akan saling berebut untuk merampas pusaka-pusaka ini, maka Tecu berdua mengambil keputusan untuk berlindung di Hoa Sanpai sampai yang berhak atas pusaka-pusaka itu datang mengambilnya. Sampai lama kakek itu termenung dan menundukkan kepalanya, dipandang dengan hati gelisah dan tegang oleh Toanqi dan Suinio. Akhirnya kakek itu mengangkat mukanya memandang dan berkata, suaranya bersungguh-sungguh, selamanya Hoa Sanpai menjaga nama dan kehormatan sebagai partai orang-orang gagah. Entah berapa banyak anak murid Hoa Sanpai tewas dalam mempertahankan kebenaran dan keadilan. Bahkan ada pula yang tewas tanpa Pinto ketahui apa sebabnya dan di mana tewasnya, seperti Keesan Enjiohan, 5 orang murid Pinto yang dahulu bertugas melindungi Sintong. Aih! Tiba-tiba Suinio mengeluarkan teriakan tertahan dan ketika kakek itu memandang kepadanya, dia cepat berkata, mendiang Subo adalah bekas ratu Pulau Es yang menyeleweng dan bersekutu dengan Kiam Mo Kai Lilioksi memberontak kepada pemerintah. Pernah Tecu mendengar penuturan Subo ketika menceritakan kelihayan Kiam Mo Kai Li bahwa Kisan Enjiohan terbunuh oleh Kiam Mo Kai Li itu. Ketua Hoa Sanpai itu kelihatan terkejut dan sinar matanya menjadi keras. Kiranya iblis betina itu yang membunuh murid-murid Pinto. Petik 2. Akan tetapi iblis itu telah tewas di tangan Nona Han Swat Hong puteri Pulau Es yang menitipkan pusaka kepada Tecu berdua. Toa Supek, Toanqi berkata. Kakek itu mengangguk-angguk dan mendengarkan penuturan mereka berdua tentang penyerbuan hebat di kota raja. Di dalam istana dari De Quatlin, bekas ratu Pulau Es yang minggat dan melarikan pusaka-pusaka Pulau Es itu. Kalau begitu, sudah sepatutnya kalau Hoa Sanpai membantu para penghuni Pulau Es. Kalian boleh tinggal di sini dan biarlah Hoa Sanpai yang melindungi kalian dan pusaka-pusaka itu sampai yang berhak datang mengambilnya. Sebelumnya Tecu berdua mengaturkan banyak terima kasih atas kebijaksanaan dan kemuliaan hati Toa Supek, dan Tecu ingin mengajukan permohonan kedua. Kakek itu tersenyum. Permohonanmu yang paling hebat, menegangkan dan berbahaya telah Pinto terima dan urusan pusaka ini hanya kita bertiga saja yang mengetahuinya. Tidak boleh kalian bocorkan keluar agar tidak menimbulkan keributan. Sekarang, ada permohonan apa lagi yang hendak kau kemukakan? Tecu, mohon, karena Tecu berdua sudah tidak mempunyai keluarga lagi, dan Tecu berdua sudah cukup lama bertunangan, maka Tecu mohon berkah dan doa restu Toa Supek untuk menikah di sini. Toanqi yang hidupnya sudah penuh dengan segala macam pengalaman hebat itu, tidak urung tergagap ketika mengucapkan permintaan ini, sedangkan Bu Suinio menundukkan mukanya yang menjadi merah sekali. Kong Tiancu tertawa bergelak, lalu berkata, pernikahan adalah peristiwa amat menggembirakan. Tentu saja Pinto suka sekali memenuhi permintaan ini. Liem Toanqi, engkau adalah murid Hoa Sanpai pula. Tentu saja engkau berhak untuk menikah di sini. Disaksikan oleh semua murid Hoa Sanpai yang berada di sini. Demikianlah, pusaka-pusaka Pulau Es yang dirahasiakan itu disimpan oleh Kong Tiancu sendiri di dalam kamar pusaka yang tersembunyi. Tidak ada anggota Hoa Sanpai lain yang mengetahuinya dan sebulan kemudian diadakanlah perayaan sederhana namun hikmat untuk melangsungkan upacara pernikahan antara Liem Toanqi dan Bu Suinio. Pada malam pertama pernikahan itu Bu Suinio menangis di atas dada suaminya, menangis dengan penuh keharuan, kedukaan yang bercampur dengan kegembiraan mengenangkan semua pengalamannya, kematian ayahnya dan kakaknya, malapetaka yang menimpa dirinya ketika dalam keadaan mabok dan tidak sadarkan diri dia diperkosa oleh Pangeran Tan Sin Ong. Dia memeluk suaminya dan berterima kasih sekali karena dia dapat membayangkan bahwa kalau tidak ada pria yang kini menjadi suaminya dengan syah dan terhormat ini tentu dia sudah membunuh diri dan andai kata dalam keadaan hidup pun ia akan menderita aib dan terhina. Sampai 2 tahun suami istri yang saling mencinta dan berbahagia ini hidup di Hoa Sanpai.
menjadi anggota-anggota dan anak murid Hoa Sanpai yang tekun berlatih dan rajin bekerja. Akan tetapi mereka gelisah sekali karena sampai selama ini, Han Swathong atau lain tokoh Pulau Es tidak ada yang muncul, bahkan gadis luar biasa dari Pulau Neraka, Mao Soanchu, juga tidak muncul. Tentu saja hati mereka akan menjadi lebih lega dan bebas dari kekhawatiran kalau saja pusaka-pusaka Pulau Es itu sudah diambil oleh yang berhak dan tidak menjadi tanggung jawab mereka. Lebih hebat lagi kegelisahan hati mereka ketika pada suatu hari ketua Hoa Sanpai, Kong Tianchu yang sudah tua itu, meninggal dunia karena sakit. Sebelum meninggal dunia, Kong Tianchu memberitahukan di mana dia menyembunyikan pusaka-pusaka itu yang tidak diketahui orang lain. Setelah Kong Tianchu meninggal dunia, kedudukan ketua Hoa Sanpai digantikan oleh seorang tokoh Hoa Sanpai lain, terhitung sute dari Kong Tianchu yang telah menjadi seorang tosu yang saleh, berjuluk Pek Sim Tojin. Ketua yang baru ini pun tidak tahu akan rahasia pusaka Pulau Es, sehingga kini rahasia pusaka itu seluruhnya menjadi tanggung jawab Liem Toan Qi dan istrinya. Biarpun selama 2 tahun itu tidak terjadi sesuatu, namun hati suami istri ini selalu merasa tidak tenteram. Bahkan mereka berdua seringkali merundingkan bagaimana baiknya hendak meninggalkan Hoa Sanpai dan mencari Swathong. Mereka tidak berani meninggalkan Hoa Sanpai di mana pusaka itu disimpan. Juga mereka tidak tahu kemana harus mencari Han Swathong. Tinggal diam saja di Hoa San mereka merasa makin lama makin gelisah. Selama itu, tidak ada satu kali pun mereka berani memeriksa pusaka yang disimpan di tempat yang amat rapat di kamar pusaka oleh mendiang Kong Tianchu. Akhirnya mereka terpaksa menahan diri, dan saling berjanji bahwa kalau setahun lagi pemilik pusaka yang sah tidak muncul, mereka akan menghadap Pek Sim Tojin, menceritakan dengan terus terang dan menyerahkan pusaka itu untuk dipelajari bersama sehingga dengan demikian pusaka itu ada manfaatnya demi kemajuan dan kebaikan Hoa Sanpai sendiri. Su Heng, kita berhenti istirahat dulu di sini. Swathong berkata. Xin Liong menoleh kepada dara itu, tersenyum dan berkata, engkau lelah, Sumoi. Swathong mengangguk dan Xin Liong menghentikan langkahnya, lalu keduanya duduk di bawah sebatang pohon besar di lereng bukit itu. Tempat perhentian mereka itu di tepi jalan yang merupakan lorong setapak, di sebelah kiri terdapat dinding bukit, di sebelah kanan jurang yang amat curam. Pemandangan di seberang jurang amatlah indahnya, tamasya alam yang tergelar di bawah kaki mereka. Sehelai permadani hidup yang permai dengan segala macam warna berselang-seling. Kelihatan kacau namun menyedapkan pandangan karena di dalam kekacauan itu terdapat keselarasan yang wajar. Sawah ladang bekas hasil tangan manusia berpetak-petak, digaris oleh sebatang sungai yang berbelok-belok, dengan rumpun di sana-sini diseling pohon-pohon besar yang masih bertahan di antara perubahan yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Sebatang pohon yang daun-daunnya telah menguning dan banyak yang rontok, kelihatan menyendiri dan menonjol di antara segala tumbuh-tumbuhan menghijau. Dan seolah-olah segala keindahan berpusat kepada pohon menguning hampir mati itu. Matahari yang berada di atas kepala tidak menimbulkan bayangan-bayangan sehingga hari tampak cerah sekali. Sinar matahari dengan langsung dan bebas menyinari bumi dan segala yang berada di atasnya. Terang menderang tidak ada gangguan awan. Di dalam keheningan itu, Swathong dapat melihat ini semua. Ketika tanpa disengaja tangannya yang digerakkan untuk menyeka keringat bertemu dengan lengan Xin Liong, barulah dia sadar akan dirinya dan sekelilingnya. Dan dia terheran. Semenjak dia bertemu dengan suhengnya dan melakukan perjalanan ini, seringkali dia tenggelam ke dalam keindahan yang amat luar biasa, yang sukar dia ceritakan dengan kata-kata. Dia merasa tenteram, tenang dan penuh damai sungguh pun suhengnya jarang mengeluarkan kata-kata. Dia seperti merasa betapa diri pribadi suhengnya bersinar cahaya yang hangat dan aneh. Terasa ada getaran yang ajaib keluar dari pribadi suhengnya yang mempengaruhinya dan mendatangkan suatu perasaan yang menakjubkan, yang mengusir segala kekesalan, segala kerisauan, dan segala kedukaan. Sudah beberapa kali dia ingin mengutarakan ini kepada suhengnya, namun setiap kali dia hendak bicara, mulutnya seperti dibungkamnya sendiri oleh keseganan yang timbul dari perasaan halus dan lembut terhadap suhengnya itu, sesuatu yang belum pernah dirasakannya semula. Dia mencinta suhengnya, ini sudah jelas. Namun sekarang timbul perasaan lain yang lebih agung daripada sekedar cinta biasa, perasaan yang membuat dia penuh damai. Suheng, dia memberanikan hatinya berkata, ya, Xin Liong mengangkat muka memandangnya sambil tersenyum. Senyumnya begitu lembut penuh kasih, pandang matanya begitu bersinar penuh pengertian sehingga Swathong merasa betapa seolah-olah sebelum dia bicara, suhengnya itu telah tahu apa yang terkandung di dalam hatinya. Inilah yang biasanya membuat dia membungkam dan tidak dapat melanjutkan kata-katanya. Kini dia mengeraskan hati dan berkata dengan suara lirih, Suheng, kita akan kemanakah? Ke Hoa San, sudah kuberitahukan kepadamu. Jawabnya sederhana, bagaimana kau bisa tahu bahwa mereka berada di Hoa San? Xin Liong tersenyum, senyum cerah. Secerah sinar matahari di saat itu, senyum yang bebas dan wajar tidak menyembunyikan sesuatu tidak membawa arti sesuatu. Sumoi, pusaka itu kau berikan kepada Liem Toan Qi dan tunangannya.
dan karena Liam Toanqi adalah murid Hoa Sanpai, maka tentu saja mereka berada di Hoa San. Swat Hong mengangguk-angguk. Memang dia tahu bahwa Toanqi adalah murid Hoa San, akan tetapi dia lupa bahwa dia tidak pernah menceritakan hal ini kepada Su Hengnya. Bagaimana kalau mereka tidak berada di sana? Su Heng. Kembali senyum itu. Senyum seorang yang begitu pasti akan segala sesuatu. Senyum penuh pengertian. Seperti senyum seorang tua yang melihat kenakalan anak-anak dan maklum mengapa anak itu nakal. Sumoy, apakah gunanya memikirkan hal-hal yang belum terjadi? Membayangkan hal-hal yang belum terjadi adalah permainan buruk dari pikiran, karena hal itu hanya akan menghasilkan kecemasan dan kekhawatiran belaka. Apa yang akan terjadi kelak kita hadapi sebagaimana mestinya kalau sudah terjadi di depan kita? Swat Hong tertarik sekali. Apakah rasa cemas itu timbul dari pikiran yang membayangkan masa depan? Su Heng. Agaknya jelas demikian, bukan? Yang takut akan sakit tentulah dia yang belum terkena penyakit itu. Kalau sudah sakit, dia tidak takut lagi kepada sakit, melainkan takut kepada kematian yang belum tiba. Perlukah hidup dicekam rasa takut dan rasa kekhawatiran? Pikiran yang bertanggung jawab atas timbulnya rasa takut. Pikiran mengingat-ingat kesenangan di masa lalu, dan mengharapkan terulangnya kesenangan itu di masa depan, maka timbul kekhawatiran kalau kesenangan itu tidak akan terulang. Pikiran mengenang penderitaan masa lalu dan ingin menjauhinya, ingin agar di masa depan hal itu tidak terulang kembali, maka timbullah kekhawatiran kalau dia tertimpa penderitaan itu lagi. Abis bagaimana, Su Heng? Hiduplah saat ini, curahkan seluruh perhatian, seluruh hati dan pikiran, untuk menghadapi saat ini. Apa yang terjadi kepadamu di saat ini, bukan apa yang boleh terjadi di masa depan, bukan pula mengenang apa yang telah terjadi di masa lalu. Kalau begitu kita menjadi tidak acuh dan bersikap masa bodoh. Justru biasanya kita bersikap masa bodoh dan tidak acuh, tidak menaruh perhatian yang mendalam terhadap saat ini, karena seluruh perhatian kita sudah dihabiskan untuk mengingat-ingat masa lalu dan untuk membayang-bayangkan masa depan dengan seluruh pengharapannya, seluruh cita-citanya, seluruh nafsu keinginannya, seluruh kesenangan dan kekecewaannya. Justeru. Kalau bebas dari masa lalu tidak lagi ada bayangan masa depan dan kita hidup saat demi saat penuh perhatian, dan ini barulah dinamakan hidup sepenuhnya, hidup sempurna dan lengkap karena kita menghayati hidup dengan penuh kewajaran, tidak terbuai dalam alam kenangan dan harapan yang muluk-muluk namun sesungguhnya kosong belaka. Sampai lama hening di situ, pengertian yang mendalam meresap di hati sanubari Swat Hong dan di dalam keheningan itu tercakup seluruh alam maya pada Su Heng. Telah 2 tahun pusaka itu berada di tangan mereka, aku telah mencari kemana-mana. Hanya ke Hoa Sanpai yang belum. Kurasa mereka itu tidak jujur, dan agaknya tentu mereka telah menyembunyikan pusaka itu. Kalau tidak demikian mengapa mereka tidak pergi menanti aku di puncak awan merah seperti yang kupesankan? Memang hati manusia tidak atau jarang sekali ada yang jujur. Sekali saja melihat sesuatu yang dapat menguntungkan diri pribadi, maka terlupalah semua pelajaran tentang kegagahan dan kebaikan. Aku ingin mencari dan menghajar mereka itu. Sumoy, prasangka adalah satu di antara racun-racun yang merusak kehidupan kita. Prasangka dilahirkan oleh pikiran yang mengada-ada, yang membayangkan sesuatu yang direka-reka, yang timbul karena kekhawatiran. Prasangka adalah suatu kebodohan yang menyiksa diri sendiri. Kalau kita sudah bertemu dengan mereka dan sudah melihat keadaan yang sesungguhnya, apakah kegunaannya prasangka? Prasangka dan sebagainya lenyap setelah kita membuka mata melihat kenyataan apa adanya. Dan sebelum itu, berprasangka berarti membiarkan pikiran mempermainkan diri. Apakah kegunaannya bagi kehidupan kita? Kembali hening, Swat Hong tak mampu menjawab karena dia dihadapkan dengan keadaan yang nyata. Memang, dia memikirkan hal-hal yang belum terjadi, maka timbullah kekhawatiran, dan dari kekhawatiran ini timbullah prasangka yang bukan-bukan. Yang salah dalam semua itu adalah pikiran. Setelah tubuh mereka beristirahat dengan cukup, keduanya lalu melanjutkan perjalanan menuju kawasan. Makin lama Swat Hong makin mendapat kesan bahwa Su Hengnya benar-benar telah berubah, jauh bedanya dengan dahulu. Pada suatu hari, ketika mereka tiba di kaki pegunungan Hoa San dan beristirahat, Swat Hong tidak dapat menahan rasa keinginan tahunya dan dia berkata, Su Heng, setelah 2 tahun berpisah denganmu dan berjumpa kembali, aku memperoleh kenyataan bahwa engkau telah berubah sekali. Begitukah, Sumoy? Aku tidak tahu apanya yang berubah. Memang kelihatannya engkau masih biasa seperti dulu, Su Hengku yang sabar, tenang dan bijaksana. Akan tetapi entahlah, engkau berubah benar. Sungguh pun aku sendiri tidak dapat mengatakan apanya yang berubah. Xin Liong tersenyum dan sinar matanya berseri. Memang setiap manusia seyogianya mengalami perubahan, Sumoy. Kita masing-masing haruslah berubah, tidak terikat dengan masa lalu, dengan segala macam kebiasaan masa lalu. Setiap hari, setiap detik kita haruslah baru. Kalau demikian, barulah hidup ada artinya. Swat Hong hendak berkata lagi, akan tetapi tiba-tiba Xin Liong memegang tangannya dan mengajaknya bangkit berdiri lalu berlahan-lahan melanjutkan perjalanan mulai mendaki bukit pertama.
Ketika Suat Hong hendak menanyakan sikap yang tiba-tiba ini dari Suhengnya, dia mendengar suara orang dan tampaklah olehnya banyak orang berbondong-bondong naik ke pegunungan Hoasan, datangnya dari berbagai penjuru. Mereka itu terdiri dari bermacam orang, dengan pakaian yang bermacam-macam pula. Namun jelas bahwa rata-rata memiliki gerakan yang ringan dan tangkas dan mudah bagi Suat Hong untuk mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang Kang Ou. Melihat kenyataan bahwa tidak ada di antara mereka yang memperhatikan Xin Liong dan Suat Hong, hanya memandang sepintas lalu saja seperti mereka itu saling memandang. Tahulah Suat Hong bahwa mereka itu bukan merupakan satu rombongan, melainkan terdiri dari banyak rombongan sehingga tentu saja mereka mengira bahwa dia dan Suhengnya adalah anggota rombongan lain. Hati Suat Hong diliputi penuh pertanyaan. Siapakah mereka dan apa kehendak mereka itu? Apakah di puncak Hoasan terdapat perayaan dan mereka ini adalah para tamu yang berkunjung ke Hoasan Pai? Akan tetapi melihat sikap Suhengnya diam dan tenang saja, Suat Hong merasa malu untuk bertanya dan teringatlah dia akan kata-kata Suhengnya tentang permainan pikiran yang membayangkan masa depan yang menimbulkan kekhawatiran belaka. Mau tidak mau dia harus membenarkan karena kini dia merasakan sendiri. Biarlah dia hadapi apa yang sedang terjadi sebagaimana mestinya dan sebagai apa adanya tanpa merisaukan hal-hal yang belum terjadi. Ketika akhirnya mereka tiba di puncak Hoasan, di depan markas perkumpulan Hoasan Pai yang besar, Suat Hong menjadi terkejut. Di tempat itu ternyata tidak terdapat perayaan apa-apa dan kini banyak Tosu dan anggota Hoasan Pai berkumpul dan berdiri di ruangan depan yang tinggi, sedangkan di bawah anak tangga, di halaman depan penuh dengan orang-orang Kang Ou yang bersikap menantang. Ketika dia melirik ke arah Suhengnya, dia melihat Xin Liong bersikap masih biasa dan tenang, dan Suhengnya ini pun memandang ke depan dengan perhatian sepenuhnya. Maka dia pun lalu memandang lagi dan dia melihat seorang Tosu berambut putih dengan tenang berdiri menghadapi para orang-orang Kang Ou itu sambil menjura dengan sikap hormat lalu berkata dengan suara halus namun cukup nyaring, "Harap Cui sekalian sudi memaafkan kami yang tidak tahu akan kedatangan Cui maka tidak mengadakan penyambutan sebagaimana mestinya." Pinto melihat bahwa Cui adalah tokoh-tokoh Kang Ou dari bermacam golongan dan tingkat, dan pada hari ini berbondong datang mengunjungi Hoasan Pai, tidak tahu ada keperluan apakah. Suat Hong memandang para orang Kang Ou itu dan diantaranya banyak tokoh aneh yang tidak dikenalnya itu. Dengan heran dia melihat adanya Siang Koan Ho Titok, tokoh yang tinggal di puncak awan merah di Taihang San itu. "Suheng, itu Titok berada pula di sini," bisikannya sambil menyentuh lengan Suhengnya. "Aku sudah melihatnya," kata Xin Liong perlahan. Dan yang di sebelah sana itu adalah Bong Sek Bin yang berjuluk Tiantok Racun Langit. Bekas Suheng dari Titok, dan itu adalah Tian He Tiit Chiang Ham ketua Kang Jiu Pang di Sichuan. Yang di sana itu adalah Lem Hai Seng Jin, Tosu majikan Pulau Kura-Kura di Lamhai. Guru Kui Toako, Xin Liong mengangguk. Suat Hong memandang penuh perhatian dan terheran-heran melihat Suhengnya mengenal orang-orang yang memiliki julukan aneh-aneh itu. Tian He Tiit berarti di kolong langit nomor 1, dan Lem Hai Seng Jin berarti manusia dari Laut Selatan. Dan itu adalah Jin Xiao Xiucai, pelajar bersuling perak, seorang pertapa di Bukit Bengsan dan yang di ujung itu adalah seorang yang pernah menyerang Pulau Neraka seperti yang pernah kuceritakan kepadamu. Sumoy, dialah Tokgan Hai Liong, naga laut mata satu Koan Sek, seorang bekas bajak laut. Wah, begitu banyak orang pandai mendatangi Hoasan Pai. Ada apakah, Suheng? Kita melihat dan mendengarkan saja. Sementara itu, ucapan dan pertanyaan Ketua Hoasan Pai tadi mendatangkan suasana berisik ketika para pendatang yang jumlahnya ada 50-an orang itu saling bicara sendiri tanpa ada yang menjawab langsung pertanyaan Ketua Hoasan Pai. Agaknya mereka itu merasa sungkan dan saling menanti, menyerahkan jawaban kepada orang lain yang hadir di situ. Betapapun juga, para tokoh Kang Ou itu merasa segan juga karena Hoasan Pai terkenal sebagai sebuah perkumpulan atau partai persilatan yang besar, yang selama ini tidak pernah mencampuri urusan perebutan kekuasaan atau tidak pernah pula mencampuri urusan Kang Ou yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Orang-orang Hoasan Pai terkenal sebagai orang-orang gagah yang disegani di dunia persilatan, maka tentu saja mereka itu diliputi perasaan sungkan. Pek Sim Tojin yang berambut putih dan bersikap tenang itu melihat seorang kakek tinggi besar bermuka tengkorak yang menyeramkan maju ke depan. Maka melihat bahwa belum juga ada yang mau menjawab, dia lalu berkata ditujukan kepada kakek tinggi besar bermuka tengkorak itu. Kalau Pinto tidak salah mengenal orang, si Chu adalah Tiantok Bong Sek Bin. Si Chu adalah seorang yang amat terkenal di dunia Kang Ou dan mengingat bahwa kedatangan si Chu pasti mempunyai kepentingan besar, maka Pinto harap si Chu suka berterus terang mengatakan apa keperluan itu. Tiantok Bong Sek Bin menyeringai penuh ejekan. "Hahaha, engkau benar, Totiang. Aku adalah Bong Sek Bin dan memang bukan percuma jauh-jauh aku datang mengunjungi Hoasan Pai. Tentang mereka semua ini aku tidak tahu. Akan tetapi kedatanganku adalah untuk bicara dengan dua orang yang bernama Liam Toan Qi dan Bu Swinio. Suruh mereka berdua keluar bicara dengan aku dan aku tidak akan membawa-bawa Hoasan Pai." Ucapan ini disambut oleh suara berisik lagi di antara para tamu.
Bahkan banyak kepala dianggukan tanda setuju dan di sana-sini terdengar teriakan, suruh mereka keluar. Pek Sim Tojin mengerutkan alisnya dan mengelus jenggotnya yang putih. Pinto tidak menyangkal bahwa di antara anak murid Hoa Sanpai terdapat dua orang yang bernama Liam Toanqi dan istrinya bernama Bu Swinyo. Akan tetapi, selama ini mereka adalah murid-murid Hoa Sanpai yang tekun dan baik, bahkan tidak pernah turun dari Hoa San, tidak pernah melakukan keonaran di luar, apalagi membuat permusuhan dengan golongan manapun. Kini Cui sekalian berbondong datang, agaknya bersatu tujuan untuk menemui mereka. Pinto sebagai ketua Hoa Sanpai yang bertanggung jawab atas semua sepak terjang murid-murid Hoa Sanpai, berhak mengetahui apa yang terjadi antara Cui dengan mereka. Hening sejenak dan agaknya semua tamu kembali merasa sungkan dan ragu-ragu untuk menjawab. Sementara itu, hati Swat Hong terasa tegang begitu mendengar nama Liam Toanqi dan Bu Swinyo disebut-sebut. Dia menunjukkan pandang matanya ke atas ruangan depan, namun di antara para anggota Hoa Sanpai, dia tidak melihat adanya kedua orang itu. Su Heng, agaknya mereka benar berada di sini seperti yang Su Heng duga, bisik Swat Hong dengan hati tegang. Akan tetapi Su Hengnya memberi isyarat agar dia tenang saja. Sumoy, aku berpesan, kalau nanti terjadi apa-apa, kau serahkan saja kepadaku dan jangan kau ikut turun tangan, ya. Dengan penuh kepercayaan akan kemampuan Su Hengnya, Swat Hong mengangguk akan tetapi hatinya berdebar penuh ketegangan. Tidak salah lagi, pikirnya yang menduga-duga. Tentu orang-orang Kang Ou ini mencari Liam Toanqi dan Bu Swinyo berhubung dengan pusaka-pusaka Pulau Es itu. Kalau tidak demikian apalagi? Melihat bahwa tidak ada orang yang menjawab pertanyaan ketua Hoa Sanpai itu, Tian He Ti Chiang Ham yang datang bersama 5 orang muridnya, mengacungkan tombak di tangan kanannya, ke atas dan berteriak. Totiang, sebagai ketua Hoa Sanpai tentu saja kau berhak mengetahui sepak terjang muridmu. Akan tetapi kalau urusan ini tidak menyangkut Hoa Sanpai, bagaimana kami dapat bicara denganmu? Ini adalah urusan pribadi, urusan Liam Toanqi sendiri, maka suruh dia keluar agar kami dapat bicara dengan dia. Kalau Totiang bersikeras, berarti Hoa Sanpai akan mencampuri urusan pribadi. Berkerut alis ketua Hoa Sanpai itu, ucapan tadi, biarpun tidak secara langsung, sudah merupakan tantangan dan hanya terserah kepada Hoa Sanpai untuk melayani tantangan itu ataukah tidak. Maka dia tidak mau bertindak sembrono dan ingin melihat dulu bagaimana duduk perkaranya. Ketua Hoa Sanpai ini memang belum sempat diberitahu oleh Liam Toanqi dan istrinya tentang pusaka Pulau Es itu. Supek, biarlah Tecu berdua yang menghadapi mereka. Tiba-tiba terdengar suara orang dan muncullah Liam Toanqi dan istrinya dari dalam. Mereka sudah kelihatan mempersiapkan diri dengan senjata pedang di pinggang dan pakaian ringkas. Wajah mereka agak pucat, namun sikap mereka gagah dan tidak jerih. Liam Toanqi meloncat ke depan. Di atas ruangan depan itu berdampingan dengan istrinya, menghadapi orang-orang Kang Ou itu sambil berkata, "Sayalah Liam Toanqi dan istri saya Bu Swinyo. Tidak tahu urusan apakah yang membawa Cui sekalian datang mencari kami di Hoa San." Hiruk pikuklah para tamu itu setelah mereka melihat sepasang suami istri muda muncul dari dalam. Pertama-tama yang berteriak adalah Tian Tok Bong Sek Bin, Liam Toanqi dan Bu Swinyo. Kalian telah berani melukai muridku. Aku baru bisa mengampuni kalian kalau kalian menyerahkan pusaka-pusaka yang kau bawa itu. Liam Toanqi tersenyum, kami terpaksa melukai muridmu karena dia menyerang kami, Lo Xianwei. Pusaka apa yang Lo Xianwei maksudkan? Pura-pura lagi. Keparat, pusaka Pulau Es. Teriak Tian Tok marah. Serahkan pusaka Pulau Es kepada kami. Kepada kami. Bagi-bagi rata. Dijadikan sayembara. Macam-macam teriakan para tokoh Kang Ou dan Liam Toanqi mengangkat kedua lengannya ke atas. Cui sekalian. Apa buktinya bahwa kami berdua menyimpan pusaka Pulau Es? Orang si Liam. Kau masih berpura-pura lagi bertanya. Aku dan banyak orang melihat betapa gadis Pulau Es itu menyerahkan pusaka itu kepadamu. Tiba-tiba terdengar suara orang yang bukan lain adalah Tio Sekbi, murid Tian Tok yang pernah berusaha merampok pusaka itu. Mendengar ucapan ini dan melihat munculnya murid Tian Tok dan beberapa orang bekas pengawal yang dulu ikut bertempur di Istana The Kuat. Lin, tahulah Toanqi dan Swinyo bahwa menyangkal tidak akan ada gunanya lagi. Kita harus mempertahankan mati-matian, bisik Swinyo kepada suaminya yang mengangguk dan berkata dengan suara lantang, Cui sekalian. Kami berdua tidak menyangkal lagi bahwa memang kami telah dititipi pusaka oleh Nona Han Swat Hong 2 tahun yang lalu. Akan tetapi, kami tidak akan menyerahkan pusaka itu kepada siapapun juga kecuali kepada yang berhak, yaitu Nona Han Swat Hong. Teriakan-teriakan hiruk pikuk menyambut ucapan lantang ini. Kalau begitu, kalian akan menjadi tawananku. Tian Tok membentak marah sambil melangkah ke depan. Akan tetapi gerakannya ini segera diikuti oleh banyak orang dan jelas bahwa mereka hendak memperebutkan Liam Toanqi dan istrinya agar menjadi orang tawanan mereka. Tentu untuk dipaksa menyerahkan pusaka. Xian Cai, harap Cui bersabar dulu. Tiba-tiba dengan suara yang halus namun berpengaruh. Ketua Hoa Sanpai berkata sambil mengangkat kedua tangan ke atas, biarkan Pinto bicara dulu.
Totiang, kau hendak bicara apa lagi? Tian Tok membentak marah. Alisnya berdiri dan matanya melotot. Pinto mengaku bahwa urusan pusaka Pulau Es itu sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Hoa Sanpai dan Hoa Sanpai pun tidak mengetahuinya. Maka sebagai ketua Hoa Sanpai, Pinto hendak bertanya dulu kepada murid Liam Toanki. Ini adalah urusan dalam dari Hoa Sanpai. Kiranya Cui tidak akan mencampurinya. Terdengar teriakan-teriakan. Silahkan, silahkan. Tapi cepat dan serahkan mereka kepada kami. Peksim Tojin lalu menghadapi Liam Toanki dan bertanya. Toanki, apa artinya ini semua? Benarkah kalian menyembunyikan pusaka Pulau Es di Hoa Sanpai? Liam Toanki dan Bu Swinyo segera menjatuhkan diri berlutut di depan kaki ketua Hoa Sanpai itu. Liam Toanki segera berkata, harap Supek mengampunkan Tecu berdua. Adalah mendiang tua Supek yang mengizinkan Tecu berdua dan beliau yang melarang Tecu berdua menceritakan kepada siapapun juga. Bahkan beliau yang membantu Tecu berdua dalam hal ini. Karena sekarang mereka telah mengetahuinya dan hendak menggunakan paksaan, biarlah Tecu berdua menghadapinya sendiri tanpa membawa-bawa Hoa Sanpai. Setelah berkata demikian, Toanki dan Bu Swinyo meloncat bangun, mencabut pedang dan berkatalah Toanki dengan suara lantang. Hai, kaum Kang O dengarlah. Urusan ini adalah urusan kami berdua suami istri, bukan sebagai murid Hoa Sanpai. Maka kalau kalian begitu tidak tahu malu hendak merampas pusaka Pulau Es, biar kami menghadapi kalian sampai titik darah penghabisan. Keparat, aku tidak membiarkan kau mampus sebelum kalian menyerahkan pusaka itu. Tian Tok membentak, tahan. Tiba-tiba Peksim Tojin membentak dan sikapnya angker sekali. Cui sekalian sungguh terlalu. Memperebutkan pusaka milik orang lain dan sama sekali tidak memandang mata kepada Hoa Sanpai. Hendak membikin ribut di sini. Siapa saja tidak akan Pinto izinkan untuk menggunakan kekerasan di Hoa Sanpai. Tepat sekali, aku Titok Siang Koan Ho pun bukan seorang yang tak tahu malu. Aku tidak akan membolehkan siapapun menjamah pusaka Pulau Es yang menjadi milik Nona Han Swat Hong. Tiba-tiba tokoh Tai Han San yang tinggi besar itu sudah melompat ke atas ruangan luar dan mendampingi Toanki dan Swinyo dengan sikap gagah. Hahaha, itu baru namanya laki-laki sejati. Titok, kau membikin aku merasa malu saja. Aku pun tua bangka yang tidak berguna mana ingin memperebutkan pusaka orang lain. Aku pun tidak membiarkan siapapun memperebutkan pusaka itu. Lam Hai Sengjin, Guru Kuilun, Tosu yang bersikap halus dengan tangan kiri memegang kipas dan tangan kanan memegang hut tim kebutan pertapa telah melangkah ke ruangan depan mendampingi Titok. Masih ada aku yang menentang orang-orang Kang O tak tahu malu hendak merampas pusaka lain orang. Tampak bayangan berkelebat disertai suara halus melengking dan di ruang depan itu nampak Jin Xiao Xiu Chai si sastrawan yang bersenjata suling perak dan maupit. Melihat ini Tian Tok tertawa bergelak dengan hati penuh kemarahan. Apalagi melihat bekas sutenya. Titok, memelopori lebih dulu membela Hoa Sanpai dan murid Hoa Sanpai yang membawa pusaka Pulau Es yang amat dikehendakinya. Hahaha, kalian pura-pura menjadi pendekar budiman. Hendak kulihat sampai di mana kepandaian kalian. Tian Tok sudah lari ke depan, diikuti oleh banyak tokoh Kang Ou lagi dan dapat dibayangkan betapa tentu sebentar akan terjadi perang kecil yang amat hebat antara para anggota Hoa Sanpai dibantu oleh 3 tokoh Kang Ou itu melawan para orang Kang Ou yang memperebutkan pusaka. Tahan. Seruan ini halus dan ramah, tidak mengandung kekerasan sesuatu pun. Akan tetapi anehnya, semua orang merasa ada getaran yang membuat mereka menghentikan gerakan mereka mencabut senjata dan kini semua mata memandang ke arah ruangan depan itu karena tadi ada berkelebat 2 sosok bayangan orang ke arah situ. Ternyata Xin Liong dan Swat Hong telah berdiri di ruangan depan markas Hoa Sanpai. Dengan sikap tenang sekali Xin Liong menghadapi semua orang, terutama sekali memandang tokoh-tokoh besar dunia persilatan yang hadir, dan yang semua memandang kepadanya dengan mata terbelalak. Kemudian terdengar pemuda ini berkata, Cui Losian Pewe mengapa sejak dahulu sampai sekarang gemar sekali memperebutkan sesuatu. Tian Tok Bong Sek Bin yang berwatak kasar memandang dengan terbelalak, demikian pula Tian Heti It Chiang Ham, Lam Hai Seng Jin, Jin Xiao Xiu Chai dan para tokoh lain yang belasan tahun lalu pernah hendak memperebutkan bocah ajaib, Sin Tong yang bukan lain adalah Xin Liong sendiri. Mereka merasa kenal dengan pemuda ini, akan tetapi lupa lagi. Kak, kau siapakah? Akhirnya Tian Tok bertanya, hahaha, kalian lupa lagi siapa dia ini? Tiba-tiba Titok Siang Koan Ho berseru keras. Hatinya girang dan lega bukan main bahwa dia tadi tidak ragu-ragu melindungi pusaka Pulau Es. Melihat munculnya pemuda yang dia tahu memiliki kelihayan yang luar biasa itu, dia girang sekali. Coba lihat dengan baik-baik, belasan tahun yang lalu di lereng pegunungan Jenghoasan kalian juga memperebutkan sesuatu. Siapa dia? Sin Tong. Bocah ajaib, teringatlah mereka semua dan kini memandang Xin Liong dengan mata terbelalak. Mau apa kau datang ke sini? Tian Tok bertanya dengan suara agak berkurang galaknya. Xin Liong sudah menjura kepada ketua Hoa Sanpai, kepada Titok dan lain tokoh yang tadi membela Hoa Sanpai, diikuti oleh Swat Hong. Kemudian Swat Hong berkata kepada Toanki dan Swinyo,
Terima kasih kami haturkan kepada Jiwi kalian berdua, yang ternyata adalah orang-orang gagah yang pantas dipuji dan dikagumi kesetiaan dan kegagahannya. Sekarang saya harap Jiwi suka mengembalikan pusaka-pusaka itu kepadaku. Toan Qi dan Suinio menjura dan Toan Qi menjawab, jilid